لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah puasa yang telah kita jalani dan menerima semua ibadah-ibadah lainnya yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Yang terpenting saudara adalah insyaallah setelah bulan suci Ramadan ini berakhir, kita semua tetap diberikan kekuatan hati untuk istiqamah menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu seperti ini, dan juga istiqamah dalam melaksanakan ibadah kita, istiqamah dalam menjaga keyakinan kita kepada Allah. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membaca kitab hadis Sunan An-Nasa'i. Seperti ini kitabnya, babnya bab 19, dan kita akan membaca juga kitab hadis Sahih Bukhari. Seperti ini kitabnya ya, Sunan An-Nasa'i. Ini kitab terbitan Darul Kutub Beirut, Lebanon. Kalau ini cetakan lokal Indonesia. Bab yang akan kita baca adalah Kitabul Aidain, bab tentang 2 hari raya. Sehubungan 1-2 hari ke depan kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri, dan insyaallah kita umat Islam di Indonesia melaksanakan Idul Fitri bersamaan. Kalau tidak salah tanggal 2 besok, hari Senin. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju kampung halamannya diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, hari ini kita akan membaca hadis-hadis tentang seperti apa Rasulullah menyikapi dan memperingati hari raya Idul Fitri dan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Baik, kita baca hadis yang pertama. Akhbarana Ali ibn al-Hujri qala anba'ana Ismail qala hadatsana Umayd an Anas ibn Malik qala. Ini penting ya. Kana ahlil jahiliyati yawmaini fi kulli sannatin yal'abuna bihima. Falamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala wa kana lakum yawmaini tal'abuna bihima wa qad abdalakumullahu bihima wa qad abdalakumullahu bihima khaira minhuma yawmal fitri wa yawmal adha. Jadi begini, dikabarkan dari Ali Ibnul Hujrin, dia berkata, mengabarkan kepada kami, anba'ana Ismail, mengabarkan kepada kami Ismail berkata, meriwayatkan kepada kami Humaid dari Anas ibnu Malik, itu ya. Kana ahlil jahiliyah yaumaini fi kulli sannatin yal'abuna fihima. Sesungguhnya
pada masa lalu sebelum kedatangan Rasulullah ke kota Madinah, orang-orang jahiliyah mempunyai 2 hari raya dalam setahun. Falamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke kota Madinah, qala, dia berkata, kana lakum yaumaini tal'abuna fihima. Kalian, Rasulullah ngomong kepada umat Islam di kota Madinah ya, penduduk kaum Ansar, kalian telah mempunyai 2 hari raya, kata Rasulullah. Waqad abdalakumullahu bihima khaira, sungguh Allah telah mengganti 2 hari raya kalian di masa jahiliyah yang lebih baik minhuma, daripada keduanya itu, dengan yaumal fitri wa yaumal adha. Jadi Allah itu menjadikan hari raya Idul Fitri dan hari raya menyembelih adha untuk mengganti 2 hari raya yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di kota Madinah. Jadi sebelumnya orang-orang jahiliyah itu sudah punya 2 hari raya, maka Allah menjadikan 2 hari raya untuk menggantikan hari rayanya orang jahiliyah, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya menyembelih. Hadyu itu artinya motong, menyembelih. Hari raya Idul Adha untuk menggantikan hari raya yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Lalu bagaimana kita menyikapi sesuai dengan ajaran Rasulullah? Yang pertama, dalam hadis berikutnya, subjudul hadisnya, babul khuruju ilal iddaini minal lighat. Pada nomor hadis 1557, akhbarana Amru ibnu Ali qala hadasana Yahya qala hadasana Su'bah qala hadasana Abul Bisri an Abi Amr an Abi Umair ibnu Anas an umuhu lahu anna qauman ra'ahul hilal fa'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amaruhu an yuftiru ba'da ma rata'a nahar wa yakhruju ila al-'id min al-lighat. Jadi setelah pada akhir bulan suci Ramadan hilal sudah terlihat, maka pada besoknya Rasulullah menghentikan kegiatan puasanya. Ini saya ulangi sekali lagi para jemaah sekalian ya. Hilal itu bersifat lokal, tidak bersifat nasional. Siapapun yang melihat hilal dia boleh memulai puasa, siapapun yang melihat hilal dia boleh menghentikan puasa. Orang Pamulang melihat hilal, lalu oleh qadi atau oleh ulama disumpah, dia benar-benar menyaksikan, dia bersyahadat, dia bersiap bersumpah, hilalnya hilal bulan Syawal misalnya, besoknya berhenti puasa. Lalu orang Bandung belum melihat, dia lanjut puasa. Jelas ya, puasa hilal itu bersifat lokal, seperti hadis yang waktu itu saya bacakan, hadis ketika Muawiyah dengan beberapa sahabat pergi ke kota Damaskus. Jadi tidak perlu dilihat, wah di Aceh begini, di sini, di Sabang sekian, di ini di sekian, di Sumatera Barat sekian, di sekian. Hilal itu sifatnya lokal. Kan pernah saya sampaikan waktu itu orang Madinah lihat hilal hari Jumat, orang yang ada di Damaskus melihat hilal hari Jumat, orang Madinah lihat hilal hari Sabtu. Begitu mereka melihat hilal dia puasa. Begitu mereka melihat hilal lagi dibatalkan puasanya. Jarak Madinah sama kota Damaskus itu 1000 km lebih, 1056 ya. Lebih dekat lagi jarak antara Jakarta ke kota Padang, lagi ke kota Medan. Jadi kalau orang Medan lihat hilal, orang Jakarta belum, silahkan Medan batalin puasa. Itu kira-kira begitu ya. Pada hadis berikutnya, sebetulnya urusan hilal menghilal ini tidak perlu menunggu keputusan pemerintah.
Siapa saja yang mampu punya kemampuan untuk melihat, ya siapa yang mampu punya kemampuan untuk menghisap, hisap. Ya. Cuma karena kita diatur ya udah. Tapi kadang pemerintah urusan hilal diatur, urusan yang lain gak terlalu diatur ya. Gak apa-apa lah. Pada hadis berikutnya, terus apa yang kita lakukan pada hari raya Idul Fitri? Pada hadis nomor 1558, akhbarana Amru ibn Zurairah, akhbarana Amru ibn Zurarah, hadatsana Ismail an Ayyub an Hafsah, Hafsah itu istrinya Rasul ya. Qalat kana Ummul Atiyah la tazkuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qalat bi abba faqultu as-sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuru kadha wa kadha faqalat na'am bi abba qala liyukhrijul awatiki wa dhawatul khudur wa dhawatul khudurul haidu yashadnal aid wa da'watul muslimina liyatazilil haidul musalla. Nah ini penting. Jadi orang bertanya kepada Hafsah istri Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang hari Aid? Hafsah menceritakan, ya nanti ini sampaikan kepada istri-istri kita dan anak-anak gadis kita di rumah ya. Liyakhrujul awatiqu, semua wanita-wanita yang baru balik supaya disuruh keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Aid. Kalau dia tidak sedang melaksanakan sholat, seharusnya layaknya mereka berada di sekitar tempat sholat ya. Jangan ada yang ketakam di rumah. Wa dhawatul khuduru, bahkan wanita-wanita yang lagi dipingit. Kan ada budaya pingit memingit itu di Timur Tengah ya, termasuk di Nusantara ini juga ada budaya pingit memingit. Apalagi anak gadis yang mau dikawinin itu biasanya dipingit. Yang lagi dipingit itu harus disuruh keluar. Nggak boleh ada orang di rumah hari itu. Suruh keluar semua mendekati tempat sholat. Yang sedang tidak berhalangan, suruh mereka sholat. Wal haidu, bahkan wanita-wanita yang sedang haid, suruh mereka keluar. Wa yashadnal aidi da'watan lil muslimin, untuk menyaksikan dakwah, untuk menyaksikan syiar orang-orang muslim ya. Tapi walatazilil haidul musalla, khusus untuk wanita yang sedang haid agak jauh-jauhan dikit dari tempat sholat ya. Cuma semuanya harus disuruh keluar, termasuk bayi-bayi yang sehari sebelumnya dilahirkan, bawa mereka keluar ke tempat sholat untuk syiar. Sampaikan ini kepada anak istri kita di rumah, jangan pada ngedekam di rumah nanti pada sholat Id. Semuanya suruh keluar, bayi, anak-anak, orang tua yang bisa didorong pakai kereta dorong ke tempat sholat untuk syiar ya. Ini perintah Rasulullah. Nah para hadirin sekalian, kenapa? Apa hubungannya dengan Rasulullah menyuruh kita keluar? Ini ada hubungannya dengan tempat sholat. Kita baca hadisnya. Kalau itu dilakukan di masjid, memungkinkan apa tidak? Pertanyaan. Kalau keadaan seperti itu, Rasulullah menyuruh keluar semua kaum muslimin yang ada di desa, yang ada di kampung itu, sangat memungkinkan tidak pelaksanaan sholat Id di masjid. Tidak memungkinkan. Tolong nanti kalau video ini bagus hasilnya,
sebarkan kepada saudara-saudara kita di Villa Pamulang, minimal yang ada di Villa Pamulang, biar mereka sadar. Kadang sering-sering mengklaim-klaim diri nih, kami ini masjid yang menjalankan sesuai dengan sunnah Rasul, tapi sholat Id-nya di dalam masjid. Salah. Sholat Id itu di tanah lapang. Maka dari itu Rasulullah mensyariatkan semua orang disuruh keluar, termasuk bayi, termasuk wanita yang sedang haid, termasuk wanita yang sedang dipingit, termasuk wanita-wanita yang baru beranjak besar, gadis-gadis belia, termasuk orang-orang tua yang uzur. Memungkinkan tidak itu di masjid? Tidak. Ini jelas ya, harus pahami. Ini kita harus mengikuti sunnah Rasul nih, harus komitmen. Maka dari itu sholat yang benar adalah di tanah lapang, yang kita lakukan setahun 2 kali di lapangan Villa Pamulang. Kadang kita ini terikat pada egoisme sektoral, gengsi organisasi, gengsi masjid. Kalau diajak sholat di tanah lapang nggak mau. Kami mau menyelenggarakan sendiri aja Pak Ustadz. Apalagi kalau yang dibicarakan ujung-ujungannya uang promo. Kadang saya suka malu itu sama saudara-saudara saya. Ya, udah berapa kali kita coba. Ini biarin nih, gak usah diedit. Coba luasin ke kanan ke kiri nih, kanan kiri kita kan masjid biar pada sadar semuanya. Kayak urusan begini ini saya agak keras. Jangan gaya-gaya nyebut-nyebut masjid kami ini sesuai sunnah Rasul, tapi sholat Idnya tidak di tanah lapang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya meninggalkan Masjid Nabawi. Masjid Rasul itu apabila kita melaksanakan keutamaannya 1000 kali seperti sholat di masjid lainnya. Tapi Rasulullah tidak melaksanakan di situ. Keluar ke tanah lapang, nuncepin tombak, terus habis itu manggil orang sholat, habis itu khutbah. Kenapa Rasulullah meninggalkan masjidnya yang penuh dengan keutamaan, lebih memilih tanah lapang? Karena lebih diutamakan sholat di tanah lapang. Pahamin ini. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali menganggap makruh sholat Id dilaksanakan di masjid. Ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali menganggap makruh sholat Id dilaksanakan di masjid, kecuali Imam Syafi'i dengan 2 syarat: apabila ada uzur alam, hujan dan sebagainya, atau masjid tersebut bisa menampung seluruh kaum muslimin yang hendak sholat Id. Misalnya sholat Id itu diharapkan dilaksanakan satu kampung satu. Misalnya warga Villa Pamulang nih ngadain sholat Id di lapangan, masjid-masjid yang ada di sekitarnya harus bergabung. Jangan masjid ini ngadain, masjid itu ngadain, musola ini ngadain, musola itu ngadain, semuanya ngadain. Umat Islam tuh urusan begini ini susah bersatu, saya heran. Kenapa Rasulullah keluar tidak masuk ke masjid? Kenapa dari rumah dia keluar ke tanah lapang? Tujuannya untuk apa? Untuk mensiarkan, biar kelihatan umat Islam itu besar, rame, membuat gentar orang-orang yang membenci Islam. Ini enggak, cuma sholat sini, sholat situ, sholat sini. Gimana mau kelihatan besar? Gimana mau menggetarkan musuh-musuh Islam? Orang sholatnya sendiri-sendiri. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya video ini di-share ke sebelah kanan, sebelah kiri, kita nih pada sadar semuanya. Pada demen banget. Pak Ubay mohon izin ya, kami mau melaksanakan sholat Id sendiri. Emang kenapa Pak kalau di lapangan? Agak jauh. Apalagi yang sebelah sono, mohon maaf nih Pak, jamaah kami komplain nih Pak karena jalannya kejauhan. Kan bisa naik motor ke mall aja bisa. Naik motor ini ke masjid alasan kejauhan, kalau sholat Id alasan kejauhan. Parkir luas. Ya ada satu dari depan sana sampai depan sini. Sebelah sini disiapkan sama Pak Edi lapangan parkir khusus motor. Orang-orang tua bisa turun di depan gerbang lapangan, bisa naik langsung ke lapangan. Ya Pak Edi ya. Panitia telah mempersiapkan dengan baik untuk sholat Id di tanah lapang dalam rangka syiar untuk
terlihat umat Islam itu besar, kompak dan bersatu sehingga menggetarkan hati-hati orang yang membenci Islam. Jadi urusan-urusan ini penting, urusan persatuan ya. Jangan gara-gara urusan tromol ini sholat id yang pengen sendiri-sendiri. Kalau taubah itu sholat id di lapangan, ada yang mau bareng kasih tromol ya nggak apa-apa, nggak dapet juga orang taubah itu duitnya banyak. Nah ini boleh diedit nih bagian ini. Baik, kita baca satu hadis tentang hal ini yang saya sampaikan. Nomor ini dari kitab Bukhari ya, dari kitab Nasai. Nomor hadisnya nomor 914. Khurju ilal musallah. Jadi judul hadisnya keluar ke tempat sholat. Hadas Sa'id ibnu Abi Maryam qala hadasana Muhammad ibnu Ja'far qala akhbarani Zaid an Iyad ibnu Abdullah an Abi Sirin an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Ya, yakhruju, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju, dia keluar pada yaumil fitri dan yaumil adha ilal musalla, bukan ilal masjid, keluar ke tempat sholat, bukan ke masjid. Tempat sholatnya tanah lapang. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi salati thumma yansarafu fa yaqumu muqabbalan nas. Lalu Rasulullah berdiri di hadapan manusia, sementara yang lain wan nasu julusu ala sufufahum, lalu jamaah yang lain duduk di pada safnya masing-masing. Faya'duhum yusihum, lalu Rasulullah berkhutbah dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Jadi Rasulullah itu pada hari Id beliau keluar dari rumahnya menuju tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Setelah itu beliau berkhutbah. Jadi sholatnya sekali lagi di tanah lapang. Hanya Imam Syafi'i yang membolehkan sholat di masjid, tapi dengan dua syarat. Kalau ada uzur alam, ada hujan dan sebagainya. Yang kedua, kalau ada masjid yang bisa menampung jamaah satu kampung, karena sholat kita harusnya bisa dipusatkan. Kalau tidak, apalagi masjid di Villa Pamulang ini kecil-kecil semua, pentok kanan pentok kiri rumah, jalan, maka sholat harus di lapangan. Alhamdulillah kita ini warga Villa Pamulang punya lapangan segede gitu, bisa nampung itu orang muslim di Villa Pamulang. Maka dari itu tidak usah sholat sendiri-sendiri, sholat di musola, sholat di masjid pecah-pecah ya. Itu hadisnya sahih, hadis Muslim. Nah, para jamaah sekalian, Rasulullah keluar seperti ini sudah saya sampaikan sebelumnya, menempuh pulang dan pergi menempuh jalan yang berbeda. Rasulullah memakai pakaian yang terbaik. Nanti kita pada sholat Id insya Allah pakai pakaian yang terbaik. Bahkan Sayyidina Umar pernah ngebeliin jubah sutra untuk Rasulullah. Kata Sayyidina Umar gini, ya Rasulullah, ini aku beli di pasar nih, bagus nih. Kata Rasulullah, tapi ini jubah sutra, nggak bisa dipakai, bukan pakaian kita. Dikembalikan lagi ke Umar. Ya udah, jual aja Umar, nanti duitnya pakai untuk kebutuhan kamu. Karena begitu pentingnya para sahabat dan Rasulullah menghargai hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki pada hari itu. Kalau ada uang untuk membeli, beli. Jelas ya Pak? Satu hal lagi nih Pak yang penting, khusus untuk para jamaah yang sholat di shaf terdepan. Ya, kan kafiatnya sholat Id pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, imam membaca iftitah atau tidak, menambahkan takbir 7 kali.
pada rakaat kedua setelah takbiratul ihram sebelum Fatihah, imam membacakan takbir, menambahkan takbir 5 kali. Karena sholatnya setahun 2 kali, kagak sering, bisa jadi imam lupa. Kebanyakan lupanya pada rakaat kedua. Begitu habis sujud, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu terjadi besok, jangan sekali-kali imam diingatkan Subhanallah, 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 nggak boleh diingetin, ya. Biarkan saja, karena dibaca takbir atau tidak takbir itu sholatnya tetap sah. Jelas? Misalnya imam nih, Allahu Akbar, habis sujud, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang Subhanallah, Subhanallah, sampai Ar-Rahmanirrahim. Begitu ingat Allahu Akbar, batal sholatnya, batal imam, batal makmum, semua satu lapangan. Jangan diingatkan, karena takbir yang 7 dan 5 itu sunnah hayat. Ingat ya, tahu nggak sunnah hayat? Sunnah hayat kan, tahu kan? Kan sunnah itu dalam sholat itu ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang apabila ditinggalkan harus sujud sahwi, itu harus diingatin. Tapi kalau sunnah hayat itu dilupa ataupun sengaja ditinggalkan, nggak ada masalah, tidak mempengaruhi sholat. Kalau besok imam habis takbiratul ihram langsung dia baca Al-Fatihah, kagak baca takbir yang 7 kali, biarin aja, makmum semuanya ikut. Demikian pula pada rakaat yang kedua, jangan sekali-kali diingati malah batal puasanya, malah batal sholatnya. Itu sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang ringan, yang apabila ditinggalkan karena lupa atau ditinggalkan dengan sengaja, tidak mengganggu kafiat sholat, tidak membatalkan sholat. Seperti misalnya salam. Kalau sholat maktubah nih, sholat wajib, salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullah, yang kedua begini doang kagak bilang, itu nggak apa-apa, itu sholat sunnah hayat. Atau dari habis ruku, Sami Allahu liman hamidah, kagak ngangkat tangan, biarin aja, itu sunnah hayat. Atau tidak membaca doa iftitah, nggak ada masalah. Atau imam habis baca Al-Fatihah Zahran, tidak baca surah, langsung ruku, nggak apa, nggak usah diingatin, itu sunnah hayat. Dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan dengan sengaja atau kelupaan, nggak ada masalah. Jadi besok yang ada di shop-shop depan itu, kalau misalnya imamnya kelupaan, nggak mengucapkan takbir 5 kali pada rakaat kedua, jangan sekali-kali diingati. Kita gara-gara diingatin dia udah grogi, dia udah baca Al-Fatihah setengah, ulang lagi Allahu Akbar, batal puasanya sudah, batal sholatnya. Dari ulang lagi semua tuh jamaah ya, biar ini dipahami para jamaah sekalian. Jadi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita clear permasalahan sholat id. Sholat id sama dengan sholat Idul Adha. Nah besok pada saat melaksanakan sholat id disunahkan makan dulu ya. Rasulullah minimal makan kurma dan minum air putih ya. Kalau kita nggak makan kurma lah, makan ketupat dulu sama opor sama daging sama semur, baru berangkat sholat. Beda dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha tidak makan dulu, tapi kalau sholat Idul Fitri makan dulu. Setelah itu, setelah selesai sholat, setelah khutbah selesai, ikuti khutbah sampai selesai. Setelah itu Rasulullah bersilaturahim kepada para sahabatnya. Nggak usah yang jauh-jauh dulu, yang dimana-mana, yang dekat-dekat dulu. Saya kunjungin Pak Haji Sugiarto, kunjungin Pak Victor yang dekat-dekat. Utamakan jamaah kaum muslimin di kampung kita yang sedang sakit ya. Kita dengar nih habis sholat id nih, salaman-salaman gitu kan, kita dengar siapa sakit tuh, kita datengin. Utamakan yang sedang sakit, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Habis sekampung itu sudah dikunjungi, baru jauh-jauh boleh ya. Kalau zaman saya kecil dulu di Petukangan Pak, kalau sholat id selesai itu kan ramai keliling, para salaman-salaman. Nanti tungguin aja besoknya, kita duduk di depan rumah, mulai orang Petukangan berkunjung ke Joglo, orang Joglo ke Petukangan,
orang tukangan ke Ulu Jami, Ulu Jami ke tukang, mulai jauh. Habis itu jauhan lagi ke Kebayoran. Terakhir apa yang dilakukan oleh orang Betawi? Silaturahim ke rumah guru, itu wajib buat orang Betawi. Orang Betawi itu menurut saya agak mulia untuk pekerjaan. Pertama di sekitar kampung dulu, habis itu jauh-jauhan, beda-beda kampung mereka berkunjung, ke rumah mancingnya, ke rumah mancangnya, ke rumah mana-mana, ke rumah mertua. Terakhir bikin list. Ini misalnya di masjidnya, ini boleh ditradisikan Mas Haikal. Misalnya di masjid ini ada 4 guru atau ada 5 guru, di list hari ini kita silaturahim ke rumah Ustadz Anu, hari ini kita silaturahim ke rumah Ustadz Anu. Itu tradisi orang Betawi setelah hari raya, setelah keluarga dekat, keluarga yang lebih jauh, ke rumah guru silaturahim. Itu baik, itu baik, mengunjungi ulama-ulama, guru-guru kita, ya, baik untuk ditradisikan. Saya kira itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah di hari raya Idul Fitri. Dan kalau ada yang lebih-lebihan makanan, kirim-kirimlah ke tetangga. Nah, ini ada hikmah. Kenapa sih Rasulullah mensunahkan kita membayar zakat fitrah di akhir-akhir, sampai sebelum batas akhirnya, sampai sebelum khatib naik mimbar? Kenapa begitu? Karena di masa lalu orang itu membayar zakat kepada mustahiknya langsung, sedangkan hari raya Idul Fitri itu adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang-orang yang kesusahan pada hari itu, kita membahagiakan mereka dengan memberikan zakat, ya. Jadi pada hari itu besok, kalau kita ada kelebihan makanan, tetangga kita kekurangan makanan, kirim-kirim makanan. Pada hari itu adalah hari saling membahagiakan. Aid itu artinya hari raya. Bahkan pernah saya sampaikan waktu itu pada kultum tarawih, 2 wanita Ansor menyanyi lagu jahiliyah, lagu tentang perang Bu'as. Abu Bakar menegur, apa kata Rasulullah? Ya Aba Bakrin, inna kullu qaumin idda wa hadha iduna. Hai Abu Bakar, setiap kaum punya hari raya dan ini adalah hari raya kita. Biarkan aja dinyanyi-nyanyi, jangan dilarang. Bahkan pernah setelah Rasulullah selesai sholat, datang rombongan sirkus dari Ethiopia, dari Habasah. Rombongan sirkus bermain di halaman masjid. Aisyah nonton bersama Rasul, melihat rombongan sirkus itu nonton. Begitu Rasulullah mau masuk ke rumah, kata Aisyah, tunggu dulu ya Rasulullah, wahai suamiku, aku belum selesai nonton. Rasulullah nemenin Aisyah. Aisyah tuh nempelin enunya, manja-manja gitu di bahunya Rasulullah gitu. Rasulullah nungguin aja sampai Aisyah selesai nonton sirkus. Tidak apa-apa, itu hari raya, hari untuk bersenang-senang, yang penting tidak melanggar syariat, tidak ada masalah, ya. Saya kira itu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, karena puasanya duluan. Saya juga puasanya duluan. Jadi begini, dalam syariat Islam, puasa itu 29 dan 30 hari. Selama puasanya 29 dan 30 hari, maka itu masih masuk sesuai kriteria syariat, kecuali puasanya 31 hari, itu salah. Nah, yang puasa kemarin tanggal 2, puasanya besok sampai hari Minggu, itu masih sesuai 30 hari. Tidak ada masalah, hari rayanya bareng, tidak lewat dari 30. Hah? Sholatnya bareng, karena insya Allah Idul Fitri tahun ini kita bersama. Karena yang menggunakan hisab telah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal itu jatuh tanggal 2.
Nah, pemerintah kemungkinan besar yang menggunakan ru'yatul hilal menetapkan juga tanggal 2. Jadi tidak ada masalah, kita tidak haram pada saat sholat itu belum jatuh itu kita puasa besoknya hari Minggu tidak haram karena masih bulan Ramadan, karena masih bulan hari ke-30, masih sah gitu ya, jelas. Karena bulan Ramadan itu 30 dan 29, walaupun kebanyakan 29, jelas. Waalaikumsalam, silakan Pak Tommy. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebaliknya contohnya di Indonesia gitu, aku kan agak susah didirikanlah masjid di banyak tempat itu. Baik, kalau ini bukan lapangan ya, tanah lapang itu bisa lapangan basket, lapangan badminton, jalanan, pokoknya tanah yang lapang ya, tanah yang lapang. Tetapi kalau tidak ada tanah lapang, berarti dia masuk uzur, masuk rukhsah, ada keringanan, boleh sholat di masjid seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Cuma kalau ada tanah lapang, harus melaksanakannya di tanah lapang gitu, jelas ya Pak. Kalau nggak ada ya sholatnya di masjid dipecah-pecah. Tapi kalau ada, tapi menurut saya di Jakarta ini banyak tanah lapang ya, karena sholat id itu diharapkan itu dipusatkan di satu kampung satu. Misalnya Villa Pamulang ini, wilayah kampung sini yang sisi selatan satu sholat saja, sana sisi utara satu sholat kalau memungkinkan tempatnya ada. Di Kelurahan Pondok Benda ini misalnya ada sisi selatannya satu tempat sholat, sebelah sana satu tempat sholat seberang jalan. Tapi kalau tidak ada, minimal satu kampung kecil itu satu. Kalau di Villa Pamulang ini 2 RW, harapannya pelaksanaan sholat itu cuma satu di tanah lapang saja. Kalau tidak ada ya nggak bisa, jelas ya Pak. Gugur syariat. Namanya kalau ada rukhsah itu pasti gugur kalau ada halangan. Ada lagi? Ya Mas Eka. Ada masjid yang tutup, kayak Istiqlal kan itu gede, tapi sampingnya kan kita ada kayak lapangan parkir seraya itu luas juga. Maksudnya lebih utama mana nih, masjid yang bisa menampung atau tanah lapang? Kalau ada masjid yang besar bisa menampung seluruh jamaah, masjid itu bukan halaman masjidnya, termasuk lingkungan, termasuk beranda-berandanya. Kalau itu bisa ada, maka lebih utama sholatnya di dalam masjid ya kalau ada. Tapi lebih utamanya itu bukan karena hadis Rasul, itu karena ijtihadnya para ulama fikih. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada masjid yang bisa menampung seluruh jamaah, itu lebih baik dilaksanakan di masjid. Cuma berdasarkan hadis tadi, bahkan Rasulullah meninggalkan masjidnya. Apakah Masjid Nabawi tidak cukup? Cukup dengan tumpahnya ke halaman masjid, tapi Rasulullah tetap melaksanakan di musola, di tanah lapang gitulah. Ya, kalau berdasarkan hadis itu lebih utama di tanah lapang, tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau masjid bisa menampung, laksanakan saja di masjid. Jelas ya? Kalau saya berpedoman pada hadis itu, jadi lebih baik dilaksanakan di tanah lapang. Karena apa? Untuk syiar. Karena kalau di halaman masjid tidak mungkin membawa gadis-gadis yang sedang haid, membawa anak-anak bayi, membawa orang-orang tua yang uzur. Sedangkan itu semuanya disuruh keluar oleh Rasul. Jelas ya? Ada lagi? Para jamaah sekalian, kalau sudah tidak ada, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita, tinggal 2 hari lagi. Dan yang terpenting para jamaah, insya Allah setelah hari raya Idul Fitri ini, kita semua bisa tetap istiqomah untuk menambah pengetahuan kita, ustadz maupun jamaahnya. Dan mudah-mudahan majelis Sabtu pagi ini kita lanjutkan rutin setiap minggu. Nanti kajiannya bukan hanya hadis tapi juga kajiannya
tafsir Al-Quran ya. Jadi mungkin minggu pertama dan minggu ketiga hadis, minggu kedua dan minggu keempat tafsir Al-Quran. Tafsir nanti kita gunakan Jalalain dan Ibnu Katsir. Para jemaah, saya berharap kita itu selalu aktif hadir di majelis ilmu, dan juga sekaligus berharap nanti supaya para ustadz-ustadz itu ketika mengajar berbasis kitab. Sebab kalau tidak berbasis kitab nanti ngawur sana sini, akhirnya jamaahnya tidak pinter-pinter. Ini contoh nih ya, ini masih lanjut, biarin aja. Majelis taklim kita yang ahad pagi itu mulai kita bawa masuk ke At-Taubah, kalau tidak salah sekitar tahun 2004-2005, betul Pak Haji ya. Sebelumnya majelis taklim itu ada di wilayah RT 1 dan RT 2 RW 19 dari rumah ke rumah, waktu zaman ketuanya Pak Basuki. Begitu zaman ketuanya Pak Mansur, karena kebetulan Pak Mansur juga ketua masjid, bawa sekalian di Masjid At-Taubah. Itu pengajiannya Ahad malam Senin sebelum diganti ke subuh. Pengajarnya ya yang ada itu, kecuali satu udah tidak ada, Ustaz Amir ya. Materinya sudah terbagi, ada materi tafsir, ada materi fikih, ada materi akidah, ada materi hadis. Kalau kita hitung dari tahun 2004 sampai sekarang sudah 18 tahun. Kalau itu orang yang ngikutin dari tahun 2004 sampai sekarang nggak pernah putus, 18 tahun itu berapa kali ikut majelis taklim? Kita ambil satu materi fikih yang disampaikan oleh salah satu ustaz. Kita sudah hafal dalil-dalil fikihnya Pak, sejak 18 tahun mengikuti majelis taklim. Materi sunnah sudah banyak, sudah menghafal berapa puluh hadis, mengikuti majelis taklim 18 tahun. Ayo jujur, banyak tidak ada perubahan. Kenapa? Karena mengajar tidak sistematis dan berurutan. Jadi sebaiknya besok itu setelah hari raya Idul Fitri, ngajinya berbasis kitab saja dan diselesaikan dari awal sampai akhir. Misalnya ini kitab fikih yang khusus Ustadz nawarin menyampaikan pengajian fikih, pakai kitab fikih yang paling sederhana, kitab fikih Fathul Khariq misalnya, atau kalau yang lebih bagus lagi kita fikih Fathul Mu'in, atau yang lebih bagus lagi kita fikih Kifayatul Akhyar misalnya. Tapi dimulai dari awal sampai akhir, sampai khatam. Misalnya kalau bab toharoh nggak usah lah, udah lewat itu ya. Dari mulai bab sholat, terus bab sholat, bab zakat, bab puasa, habis itu muamalah, habis muamalah selesai bab haji dulu, habis haji muamalah, habis muamalah jinayat, habis jinayat hudud, habis hudud bab khilafah, siasah dan khilafah, politik dan pemerintahan, sampai khatam. Itu kalau kemarin dimulai dulu tuh tahun 2004, 18 tahun udah selesai, zamannya udah pinter. Kitab tafsir misalnya dari surah Al-Fatihah lalu Al-Baqarah terakhir sampai Anas, selesai. Kitab yang ngajarin ilmu tauhid, ngajar akidah juga pakai kitab-kitab akidah, Kifayatul Awam atau Aqidatul Awam. Yang ngajar hadis, ambil aja satu kitab hadis. Ini misalnya Bukhari Muslim, jilid pertama sampai jilid kelima, selesaikan. Kalau udah selesai udah baca 6.000 hadis gitu. Ya, karena tidak berbasis kitab sehingga tidak sistematis dan tidak berurutan. Akhirnya hari ini bahas ini, besok bahas itu, besok bahas ini. Wah, nggak nyambung, beda-beda. Kita jadi tidak pintar-pintar. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan besok kita lebih baik lagi, dan yang lebih penting lebih istiqomah lagi. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.